Salahuddin Ayyubi adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Dia tidak hanya dihormati oleh kawan, namun juga disegani oleh lawan-lawannya. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tegas. Salahuddin Ayyubi atau Salahuddin al-Ayyubi merupakan salah seorang tokoh perang salib yang sangat disegani dan dihormati baik di kalangan para muslim maupun orang-orang Kristen. Ia merupakan sosok di balik keberhasilan tentara Islam dalam menguasai Baitul Maqdis. Salahuddin Ayyubi merupakan sosok yang adil dan selalu mengedepankan kemaslahatan umat dan masyarakat tanpa terkecuali. Dia lebih dikenal dengan nama julukannya, yaitu Salah Aladin al-Ayyubi atau Saladin atau Salah ad-Din. Salahuddin Ayyubi atau An-Nasir Salahuddin Yusuf ibn Ayyub adalah seorang panglima perang dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit, daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Madinah, Hejza, dan Diyarbakir, Oman, Palestina. Ia terkenal di dunia Islam karena menjadi pemimpin, strategi militer, dan sifatnya yang ksatria dan adil pada saat ia berperang melawan ksatria salib. Salahuddin Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan penjelasan kitab Sunan Hadits Abu Dawud. Salahuddin Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit, sebuah kota di tepian sungai Tigris sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Nama asli Salahuddin Ayyubi adalah Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Ayahnya bernama Ayyub Najmuddin yang merupakan seorang pemimpin atau penguasa di benteng Tikrit. Salahuddin Ayyubi menjalani kehidupan masa kecilnya di Baalbek 140 Masehi. Sebagaimana kebiasaan anak-anak di kota itu, ia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran. Pada usia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni. Di Damaskus, ia berada di lingkungan istana Sultan Nuruddin selama 10 tahun lamanya. Selama itu, Salahuddin Ayyubi belajar tata bahasa Arab, retorika, dan teologi Islam. Selain itu, ia juga mempelajari fiqih mazhab Syafi'i dan hadis dari Abu Tahir As-Silafi dan ulama lainnya, sehingga dia berkembang menjadi seorang ahli fiqih. Selain belajar agama, Salahuddin Ayyubi juga mempelajari olahraga bola kaki, berburu, dan menunggang kuda. Ketika Salahuddin Ayyubi lahir, Baitul Maqdis masih dikuasai tentara salib setelah mereka memangkan perang salib yang pertama. Karirnya sebagai tentara dimulai ketika ditunjuk sebagai wakil dari pamannya Asaduddin Syirkuh untuk menemaninya menuju Mesir. Atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas, Salahuddin Ayyubi kemudian diberi amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Kemudian Salahuddin Ayyubi naik jabatan menjadi Perdana Menteri Mesir. Setelah berkuasa penuh atas Mesir, Salahuddin Ayyubi berhasil menyatukan negara-negara Islam. Kemudian pada 1174, ia berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo dan Mosul. Selain itu, Salahuddin Ayyubi juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Ia akhirnya juga berhasil merebut Baitul Maqdis dalam Perang Salib. Pada 10 Februari 1144 Masehi, Baitul Maqdis diserahkan oleh Balian of Ibelin dari pasukan salib. Penyerahan Baitul Maqdis oleh tentara salib dilakukan setelah Salahuddin Ayyubi berhasil mengepung kota Baitul Maqdis selama 12 hari-hari. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis, maka jatuhlah sebagian besar kota-kota dan wilayah yang masih dalam penguasaan kaum salib. Selanjutnya kita akan membahas sejarah kehidupan perjalanan sang pembebas Baitul Maqdis dan seluruh pertempurannya. Bagian 1, kelahiran dan masa kecil. Di kota Tikrit yang terletak di tepi sungai Tigris, pada tahun 1137 atau 1138, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah sejarah dunia Islam. Namanya adalah Yusuf ibn Ayyub.
Namun dunia mengenalnya sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur dan pejuang yang setia. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan keteguhan iman. Ayahnya, Najmuddin, dan pamannya, Syirkuh, adalah tokoh-tokoh militer yang disegani. Dari merekalah Salahuddin belajar banyak tentang taktik perang dan kepemimpinan. Sejak kecil Salahuddin menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia menghabiskan masa mudanya dengan belajar ilmu agama, sastra, dan seni perang. Guru-gurunya mengagumi kecerdasannya dan melihat potensi besar dalam dirinya. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan militer, Salahuddin memiliki hati yang lembut. Ia dikenal sebagai anak yang baik hati dan selalu siap membantu orang lain. Sikapnya yang rendah hati dan penuh belas kasih membuatnya disayangi oleh banyak orang. Ketika Salahuddin berusia sekitar 14 tahun, keluarganya pindah ke Mosul dan di sana ia melanjutkan pendidikannya. Di kota ini, ia bertemu dengan banyak sarjana dan ulama yang semakin memperkaya pengetahuannya tentang Islam dan strategi militer. Bagian 2. Awal karir militer. Karir militer Salahuddin dimulai ketika ia mengikuti pamannya, Syirkuh, dalam ekspedisi militer ke Mesir atas perintah Sultan Nuruddin Zangi. Pada waktu itu, Mesir sedang berada dalam kekacauan politik dan perang saudara. Kehadiran Salahuddin dan pamannya sangat membantu dalam mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Pada tahun 1169, setelah kematian Syirkuh, Salahuddin diangkat menjadi wazir, Perdana Menteri Mesir. Meski masih muda, Salahuddin segera menunjukkan bakat kepemimpinannya yang luar biasa. Ia berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dan membawa kedamaian di Mesir. Sebagai wazir, Salahuddin bekerja keras untuk memperkuat ekonomi dan militer Mesir. Ia membangun kembali benteng-benteng yang rusak, memperbaiki sistem pemerintahan, dan memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Reputasinya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana semakin dikenal luas. Pada tahun 1171, Salahuddin mengambil langkah berani dengan menghapus kekhalifahan Fatimiyah yang beraliran Syiah di Mesir dan mengembalikan Mesir ke dalam kekuasaan Sunni di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisinya di Mesir, tetapi juga meningkatkan hubungannya dengan Sultan Nuruddin. Salahuddin juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Ia sering menghabiskan waktu dalam doa dan meditasi, mencari petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Ketaatannya pada agama dan kesetiaannya kepada rakyatnya membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Bagian 3. Perang Salib dan Penaklukan Yerusalem. Setelah kematian Sultan Nuruddin pada tahun 1174, Salahuddin memulai kampanye untuk menyatukan wilayah-wilayah Muslim di bawah satu kepemimpinan. Ia dengan cepat mengambil alih kendali atas Suriah dan sebagian besar wilayah di sekitar Mesir. Namun, tantangan terbesar yang dihadapinya adalah dari pasukan salib yang telah menduduki Tanah Suci. Salahuddin menyadari bahwa untuk menyatukan umat Islam dan mempertahankan wilayah mereka, ia harus menghadapi ancaman ini secara langsung. Pada tahun 1187, Salahuddin melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan salib di Hattin, dekat Danau Tiberias. Dalam pertempuran ini, ia berhasil mengalahkan pasukan salib secara telak dan menangkap banyak dari mereka. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem. Salahuddin kemudian bergerak menuju Yerusalem dengan pasukannya. Meskipun ada perlawanan sengit dari para penjaga kota, pada akhirnya Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin pada tanggal 2 Oktober 1187. Penaklukan Yerusalem dilakukan dengan penuh kehormatan dan belas kasih, jauh berbeda dengan kekejaman yang dilakukan pasukan salib ketika mereka merebut kota tersebut. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan, non-materi, dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah
dan menyemarakkan dakwah, persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini, terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan lain sebagainya. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hafin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hafin, perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang saleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hafin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka. Insya Allah dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Qubatu Syakhrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatu Syakhrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok, mereka tercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan salib, Balian bin Bazran, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Qubatu Syakhrah, membakar apapun yang bisa kami bakar, dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apalagi yang bisa engkau harapkan." Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Setelah penaklukan Yerusalem, Salahuddin dikenal karena sikapnya yang adil dan penuh belas kasih terhadap penduduk kota. Ia mengizinkan umat Kristen untuk tetap tinggal di kota tersebut dan beribadah di tempat-tempat suci mereka.
tindakannya ini meningkatkan reputasinya sebagai pemimpin yang bijaksana dan manusiawi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu pahlawan besar dalam sejarah Islam. Ia mendapat gelar Al-Malik Al-Nashir yang artinya penguasa yang bijaksana. Yusuf bin Ayyub atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi terlahir dari keluarga Kurdish di kota Tikrit pada tahun 532 Hijriah. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub, seorang gubernur Baalbek. Menukil buku sejarah Islam oleh Mahayuddin Haja Yahaya, masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi dihabiskan untuk belajar di Damaskus. Selain belajar agama Islam, Salahuddin Al-Ayyubi juga mendapat pelajaran militer dari pamannya Asaddin Shirkuh, yang merupakan seorang panglima perang Turki Saljuk. Bersama dengan pamannya, Salahuddin berhasil menguasai Mesir dan mendeposisikan sultan terakhir dari kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Berkat keberhasilannya, Salahuddin diangkat menjadi panglima perang pada 1169 Masehi. Salahuddin dikenal karena kecerdasan dalam menyusun strategi, baik dalam peperangan maupun dalam pemerintahan. Tak membutuhkan waktu lama, Salahuddin mampu memimpin Mesir dengan baik. Salahuddin juga mendirikan 2 sekolah besar yang mengajarkan tentang Islam yang benar. Tujuan beliau adalah untuk menghapus ajaran Syiah yang menyebar di Mesir kala itu. Salahuddin memenangkan perang salib. Butuh waktu yang panjang bagi Salahuddin mempersiapkan perang salib. Selain persiapan fisik dan strategi jitu, beliau juga melakukan persiapan secara rohani. Adapun persiapan lainnya adalah membangun benteng-benteng pertahanan yang kuat, perbatasan-perbatasan yang jelas, membangun markas-markas perang, dan menyiapkan kapal-kapal perang terbaik. Persiapan juga dilakukan dengan mendirikan rumah sakit dan menyuplai obat-obatan. Meskipun Salahuddin sakit keras, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk memperjuangkan tanah Nabi, Yerusalem. Justru semakin kuat tekad Salahuddin untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Kristen. Perjuangan selanjutnya di kota Al-Quds dan Yerusalem, di mana pasukan Salahuddin banyak yang syahid. Bahkan ketika pasukan salib memasang salib besar pada batu Syakhar, hal tersebut membuat pasukan semakin bersemangat dan akhirnya berhasil memenangkan perang salib yang kedua. Kebijaksanaan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan segala kesabaran dan kebijaksanaan dalam perjuangan, Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengalahkan pasukan salib di medan perang Hafin. Selain itu, ada 3 hal penting dari kebijaksanaan Salahuddin yang menjadikan peperangan yang dipimpinnya memperoleh hasil menakjubkan, yaitu 1. Pemberian cuti kepada para tentara. Pemberian cuti sangatlah berharga, terlebih lagi seorang tentara juga memerlukan waktu untuk beristirahat demi memperbaharui semangat jiwa dan mempertebal cita-cita meraih kemenangan. Salahuddin menjadikan kesempatan ini untuk mendekatkan diri secara personal serta menyiarkan dakwah kepada mereka. 2. Pemberian gerasi kepada pihak musuh Salahuddin saat menaklukkan Yerusalem menampilkan keluhuran budi kepada pasukan salib, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan pasukan salib dahulu saat menaklukkan Yerusalem. Salahuddin justru memberikan gerasi kepada beberapa orang di antara mereka yang dinilai tidak melakukan penindasan keji terhadap umat Islam. 3. Mengadakan perjanjian damai kepada pihak musuh. Meski para pendahulu Salahuddin cenderung melakukan perlawanan secara fisik, Salahuddin justru mengambil kebijakan dengan mengadakan perjanjian damai bersyarat dengan pihak musuh. Hal ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya banyak korban dan kerugian yang lebih besar. Bagian 4. Pertempuran dan perdamaian kemenangan Salahuddin di Yerusalem tidak mengakhiri konflik dengan pasukan salib. Perang salib ketiga segera dimulai, dipimpin oleh raja-raja Eropa seperti Richard the Lionheart dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Frederick I dari Jerman. Mereka bertekad untuk merebut kembali tanah suci dari tangan Salahuddin. Salah satu pertempuran terbesar dalam perang salib ketiga adalah pertempuran Arsuf pada tahun 1191.
Dalam pertempuran ini, Salahuddin berhadapan langsung dengan Richard the Lionheart. Meskipun kalah dalam pertempuran tersebut, Salahuddin menunjukkan keberanian dan kecerdasan taktik yang mengesankan. Selama Perang Salib ketiga, Salahuddin dan Richard the Lionheart mengembangkan rasa saling menghormati satu sama lain. Meskipun mereka adalah musuh di medan perang, keduanya mengakui kehebatan dan kehormatan masing-masing. Hubungan mereka menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang kehormatan di antara para pejuang di masa perang. Pada tahun 1192, setelah bertahun-tahun pertempuran sengit, Salahuddin dan Richard the Lionheart mencapai kesepakatan damai. Mereka menandatangani perjanjian Jaffa yang memungkinkan umat Kristen untuk mengunjungi tempat-tempat suci di Yerusalem tanpa takut akan serangan. Perjanjian ini mengakhiri Perang Salib ketiga dan membawa kedamaian sementara di Tanah Suci. Salahuddin kemudian kembali ke Damaskus, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya dengan memerintah wilayahnya dan memperkuat persatuan umat Islam. Ia terus dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Bagian 5. Akhir hidup dan warisan. Meskipun kesehatannya mulai menurun, Salahuddin tetap aktif dalam pemerintahan dan militer. Ia terus bekerja keras untuk memperkuat wilayahnya dan menjaga perdamaian di antara umat Islam. Kesehatannya yang semakin memburuk tidak menghalanginya untuk tetap melayani rakyatnya. Pada tanggal 4 Maret 1193, Salahuddin meninggal dunia di Damaskus. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat, membawa duka yang mendalam di seluruh dunia Islam. Rakyatnya berkabung atas kehilangan pemimpin yang begitu mereka cintai dan hormati. Salahuddin dimakamkan dengan penuh kehormatan di Masjid Umayyah di Damaskus. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghormati warisannya dan mengenang jasa-jasanya dalam mempersatukan umat Islam dan mempertahankan Tanah Suci. Warisan Salahuddin tidak hanya terletak pada keberhasilannya dalam pertempuran dan penaklukan, tetapi juga pada kebijaksanaan dan belas kasihnya sebagai pemimpin. Ia dikenal sebagai contoh sempurna dari seorang ksatria muslim yang setia pada agamanya dan penuh belas kasih terhadap sesama manusia. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi terus hidup dalam sejarah, menginspirasi banyak generasi untuk datang. Ia adalah simbol keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan, serta menjadi teladan bagi para pemimpin di seluruh dunia. Kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi adalah sebuah perjalanan epik yang penuh dengan tantangan dan keberanian. Dari kelahirannya di Tikrit hingga penaklukannya atas Yerusalem, ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin dengan hati dan pikiran yang jernih.